Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senang banget bisa bikin konten lagi buat teman-teman. Karena beberapa hari ini ada seminggu lebih aku nggak punya waktu bikin konten dulu. Karena aku punya jadwal di kampus itu padat banget. Harus membuat soal ujian untuk mahasiswa karena minggu ini dan minggu kemarin itu adalah minggu UAS, ujian akhir semester untuk mahasiswa. Jadi kali ini aku sempetin, ini pun juga lagi di jalan menuju kantor, menuju kampus. Aku sempetin untuk membuat konten bagi kalian. Dan juga aku harap teman-teman masih semangat, masih sehat selalu. Apalagi yang sedang menunggu jadwal SKB keluar, tetap semangat menunggu jadwal SKB datang. Oke, di video kali ini aku akan menjelaskan, aku akan berbagi sharing buat kalian gimana sih cara memulai kita untuk belajar SKB CPNS ini. Kita belajar mulai dari mana? Jadi aku jelasin nih info sedikit dari Kemenpan RB mengenai bagi instansi yang melaksanakan SKB tambahan selain CAT, maka waktu dan teknis pelaksanaannya diatur oleh masing-masing instansi yang dilaksanakan dalam kurun waktu September hingga Oktober 2020. Info ini mungkin teman-teman udah dapat sebelumnya ya di website langsung dari Kemenpan RB. Jadi menurut teman-teman nih, apakah waktu kalian masih cukup dalam mempersiapkan SKB CPNS 2019? Cukup atau enggaknya teman-teman harus nyiapin persiapan SKB kalian semaksimal mungkin. Kalau teman-teman nonton di video aku sebelumnya, aku pernah ngejelasin mengenai kisi-kisi SKB yang telah dikeluarkan oleh BKN. Itu mengenai jabatan profesi tertentu dan jabatan pelaksana. Kalian harus tahu dulu di mana profesi kalian ini, apakah termasuk jabatan profesi atau jabatan pelaksana. Kalau kalian sudah tahu kalian termasuk di jabatan mana, kalian melihat peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian mempelajari materi-materi dari sekolah atau materi-materi kuliah yang berkaitan dengan jabatan atau profesi yang kalian lamar. Kalau kalian udah tahu kalian punya jabatan di mana, tapi kalian masih sulit untuk memulai, harus memulai dari mana persiapan SKB-nya, aku punya saran nih. Yang pertama, kalian harus perbaiki niat dulu. Kenapa kalian ingin ikut di tes CPNS? Kemudian kumpulkan materi yang berkaitan dengan profesi yang kalian lamar. Kemudian kalian lakukan pretest. Kemudian kalian lakukan lagi pendalaman materi. Setelah itu lakukan kembali tes untuk diri kalian sendiri, yaitu post test. Nah, poin keempat dan kelima ini kalian bisa ulang berkali-kali sampai kalian merasa bahwa persiapan SKB kalian ini udah maksimal. Oke, sekarang kita bahas yang pertama dulu, bagaimana kita niatkan dulu lulus CPNS. Jadi harus ada niat baik dari kita, gimana kita bisa semangat dalam menghadapi persiapan ujian SKB untuk menjadi CPNS. Teman-teman udah tahu kan apa alasan teman-teman daftar CPNS? Nah, kalau kalian udah tahu alasan kenapa kalian daftar CPNS, misalnya nih, karena kalian ingin sukses di bidang favorit kalian, atau karena ingin membahagiakan keluarga kalian, atau karena tunjangan hidup hingga akhir tua itu ada tersedia. Jadi kalian harus berpikir positif kenapa kalian memilih untuk menjadi PNS, menjadi seorang PNS, karena berbagai hal-hal positif, hal yang menguntungkan bagi kalian. Sehingga dari situlah kalian lebih bersemangat lagi untuk lanjut menuju lolos di tes SKB selanjutnya. Oke, kita beralih ke poin kedua. Kumpulkan materi yang berkaitan dengan profesi yang kita lamar. Kalau misalnya nih, kalian nonton video aku sebelumnya mengenai beberapa media yang menyediakan fasilitas untuk persiapan CPNS seperti Sahabat CPNS di sini, kalian bisa lihat di description box. Kemudian mengenai video aku juga yang membahas tentang latihan soal untuk beberapa profesi, aku cantumin juga di description box. Dan juga kalian bisa ngambil dari teman-teman yang sharing di Facebook
terutamanya di grup CPNS mengenai soal-soal latihan SKB. Nih contohnya nih, kalian cari di pencarian SKB penyuluhan pertanian, kalian bisa dapatkan di situ info-info terbaru mengenai latihan soal SKB penyuluh pertanian. Atau teman-teman bisa juga gabung di grup Telegram, teman-teman bisa cari juga mengenai SKB, misalnya SKB PGSD seperti ini nih, ada yang sharing latihan soalnya, kalian bisa download dan belajar dari situ. Yang ketiga, mengenai pretest. Jadi setelah kalian mengumpulkan materi, kalian coba latihan dulu, yaitu bisa mengikuti tryout. Misalnya kalian bisa cari di Facebook mengenai tryout SKB sesuai bidang yang kalian lamar. Kalian bisa cari kayak gini nih, yang PGSD. Kalian bisa ikuti tryoutnya. Jadi kalian latihan soal dulu, dan dari situ kalian bisa melihat kemampuan kalian sampai di mana. Dan buat kalian yang sudah bergabung di Sahabat CPNS, kalian juga punya fasilitas gratis mengikuti tryout. Misalnya nih, tryout kesehatan perawat bagi yang udah daftar Sahabat CPNS SKB perawat dan juga PGSD. Kalian bisa cek di description box. Selanjutnya kalian juga bisa mendownload di Play Store kalian. Coba cari misalnya SKB perawat, itu ada beberapa yang menyediakan aplikasi tersebut. Kalian bisa latihan dari situ. Nah, ini juga ada SKB PGSD. Kalian bisa cari juga SKB lainnya sesuai dengan profesi yang kalian lamar. Selanjutnya yang keempat adalah pendalaman materi. Teman-teman, seperti yang aku jelasin tadi, di sini kita harus memakai beberapa media yang menyediakan materi-materi SKB kita, seperti Sahabat CPNS, Blogger, kemudian Facebook, lalu ada Telegram, dan juga mungkin kita bisa dapatkan dari Play Store kita. Selanjutnya kita beralih ke poin kelima, yaitu melakukan post-test, di mana post-test ini sama halnya dengan pre-test, hanya saja kita sebelumnya telah mempelajari banyak hal sebelum tes kembali, dan di situ kita mengukur peningkatan kemampuan kita, apakah makin meningkat atau malah biasa-biasa saja, sama seperti halnya pada saat pretest, atau malah makin menurun. Jadi kalian bisa mengukur kemampuan kalian, pengetahuan kalian, seberapa jauh kalian banyak mengetahui ilmu-ilmu mengenai profesi yang kalian lamar. Selanjutnya, apabila kalian merasa belum maksimal, kalian bisa mengulang lagi poin keempat dan juga poin kelima, yaitu mendalami materi, kemudian melakukan tes kembali, dimana ketika kalian mengulang 2 poin ini, kalian bisa menyiapkan semaksimal mungkin, menambah wawasan yang lebih sampai kalian mengikuti ujian SKB nantinya. Jadi dengan cara-cara ini teman-teman bisa lebih maksimal lagi mempersiapkan diri untuk ujian SKB. Untuk menjadi seorang pemenang memang kita harus mempunyai effort yang lebih dan lebih, karena kita akan mencapai sesuatu hal yang paling tinggi. Jadi teman-teman tetap optimis dan jangan pernah menurunkan semangat kalian untuk menghadapi SKB, karena kalian mungkin saja belum tentu mendapatkan kesempatan yang sama di waktu yang lain. Dan ini merupakan kesempatan besar buat kalian untuk lulus SKB dan menjadi CPNS di tahun ini. Jadi teman-teman harus tetap happy, tetap semangat, dan juga belajar maksimal, serta dibarengi dengan doa kita. Nah, inilah kunci kesuksesan kita, biar kita lulus CPNS. Jadi, buat teman-teman, apakah sudah siap menghadapi SKB? Harus siap dong. Bekal seperti ini kalian sudah siap menghadapi tes SKB dan menjadi ranking 1 di SKB. Amin. Nah, demikian dulu teman-teman video dari aku. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Thank you for watching my video, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dan doakan semoga aku bisa juga punya waktu luang yang lebih biar bikin konten-konten yang lebih bermanfaat buat persiapan SKB kalian. Oke, thank you.